Hai everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya salah satu saham suspend ya. Ini sahamnya miliknya BUMN ya, tepatnya ini anaknya perusahaan BUMN ya. Oke, sebelum pembahasan seperti biasa kita disclaimer dulu ya, bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait video ini. Nah ini sebenarnya ya tidak bisa dibeli juga karena suspend guys. Tapi kita coba analisa guys. Mungkin suatu saat dibuka kita udah ada analisanya ya. Jadi nanti kita nggak gegap tuh ke situ. Misalnya ini dibuka, jadi mau entry pun kita udah ada data, minimal kita udah data. Oke, dengan kodenya WSBP ya, atau waskita beton precast. Nah ini salah satu saham yang suspend, kemarin juga PKPU. Nah kita lihat ya, kita pakai ini dulu, kita lihat untuk shareholdernya dulu. Nah shareholdernya nih ya, pengendalinya Waskita Karya ya, Waskita Karya ini sekitar 60%, dan Waskita Karya kan pengendalinya juga pemerintah kan, nah BUMN. Nah berikutnya ada masyarakat 33%, berikutnya ada saham treasury 7%. Nah ini ya, ini untuk pemegang sahamnya ya. Ini terakhir ya Mei. Ini suspend guys, jadi nggak bisa diapa-apain juga. Kita coba analisa aja, nanti kalau dibuka ya kita udah ada datanya lah, mau entry atau enggak. Ya nominal kita kan ada datanya kalau seandainya suspendnya ada dibuka. Nah kita lihat ini ya, laporan keuangannya dulu. Nah ini kalau kita lihat nih segi asetnya tuh besar ya, asetnya dari WSBB ini besar ya, 6,5 T ya untuk asetnya sendiri. Nanti untuk detail-detailnya ya silakan teman-teman cek notesnya ini aja ya, notenya ini dicek aja. Ini asetnya sekitar 6,5 triliun ya, walaupun kalau kita bandingkan secara year-to-year ini turun ya, per kuartal, bahkan ini per kuartal, karena ini kuartal 4. Ini kuartal satunya ini turun ya, turun sekitar 300 miliar ya. Ini masih ada lagi nggak sih? Bentar, WSBB ya, terakhir ini guys, terakhir benar dah. Nah ini untuk segi aset ya sekitar 65 T. Untuk liabilitasnya ini sekitar 4 ya, cukup tinggi, jadi masih tinggi ya. Jadi asetnya tinggal 2 T-an ya, 2,4 triliun ya untuk ekuitasnya sendiri ya. Nah ini kita lihat, kalau kita bandingkan sebelumnya emang ini udah naik ya. Sebelumnya minus guys, ini minusnya sekitar 2,7. Nah 2,7 dan sekarang ekuitasnya udah naik jadi 2,4. Cuma nanti perlu dicek ya kenaikannya dari mana nih, karena terbesar ini dari sini ya, obligasi wajib konversi. Jadi ini dari OWK. Nah ini ada OWK nya di area sini ya. Ini ya sebenarnya nggak ideal juga sih, karena asetnya nambah dari ekuitasnya nambah dari OWK ya, atau dari obligasi guys ya. Jadi ini yang paling nambah besar, 3,4. Jadi sebelumnya minus dan ini udah positif karena dapat dana dari OWK. Mungkin di emiten yang nanti kalau ketemu emiten sini ya perlu dicek ya, dari minus ke positif tuh dari apa, apakah ada pinjaman atau WK atau yang lain ya. Nah kalau di sini positifnya dari WK ya. Nah, ini nggak apa, nanti kita tinggal pantau ya bahwa sini emitennya udah positif ya, tapi dari OWK ya. Di sini kelihatan nih obligasi wajib konversi atau WK ini di notes 26. Nanti temen cek aja ini siapa yang ngasih OWK-nya. Nah ini 3,8 triliun ya. Ini untuk pendapatannya 743. Sebenarnya kalau kita bandingkan sebelum tahun lalu ini udah naik ya, sekitar 90-an ya, 80-an ya, sekitar 80-an ya guys ya. Kalau sebelumnya 400 miliar, ini naik ke 743 ya, jadi sekitar 80%-an naik ya. Kalau kita bandingkan secara year to year untuk pendapatan usahanya. Nah untuk laba brutonya tinggal ini ya, karena beban pokoknya juga naik. Tapi kalau kita lihat laba brutonya juga naik ya, dari 93 naik ke 104, naik sekitar
9 ya, sekitar 9 miliaran kenaikannya. Nah ini juga naik signifikan ya, ini ada 2,3 yang bikin labanya naik juga ya nanti. Ini sekitar 2,3, cuma kalau kita cek ini laba bersih, pendapatan lain ya, pendapatan lainnya ini bersih. Nah ini kalau kita lihat di sini tuh 34 tuh ini ya, dia selisih ini ya, berdasarkan hasil PKPU pinjaman BRIS. Nah nilai tercatat dan bunga nya segini, terus direktorisasi sebagai bank pinjaman jangka panjang. Jadi ini nilainya dipanjangin ya, atau rekurasi jangka panjang, jadi dipanjangin untuk loans-nya. Jadi ini ada selisih sekitar 137, dan ini cek aja, ada beberapa tadi, ada BRIS, terus ada yang lain ya, ada BRI juga, nanti teman cek aja. Dan ini rata-rata ya dari selisih ya mungkin selisih jumlahnya sampai 2,3 ini ya, selisih pinjaman waktu direktorisasi karena loans-nya dipanjangin guys. Nah jadi untuk laba bersih berjalan sebelumnya minus ya 154, ini udah surplus 1,4 triliun ya. Ini dari ini ya, yang paling besar ini ya, pendapat lainnya bersih ini minus 34, nanti cek aja teman ya. Nah untuk IPS-nya ya naik ya, naiknya dari minus 6,23 naik ke 58,24 ya. Nah ya ini guys ya, tadi naiknya cukup signifikan ya, cuma ini kurang ideal juga sih karena labanya yang pendapatan dari lain kalau kita cek ya selisih dari bunga tadi ya. Ini di sini dimasuknya keuntungan tadi. Oke, dari segi pendapatan naik ya guys ya, walaupun tadi pendapatannya dari selisih bunga ya. Kita lihat untuk cash flow-nya. Kalau kita lihat cash flow-nya sebenarnya positif guys ya. Kalau lihat ini cash flow-nya oke. Ini kalau kita bandingkan secara year ya, sebelumnya minus ya 113 ya, 113 miliar, ini udah positif ke 82 ya. Sebenarnya oke ya, untuk cash flow-nya juga udah menarik kalau kita bandingkan secara year-nya. Nah oke ya, ada beberapa data sebut ya, asetnya meningkat ya dari OWK tadi karena ada OWK-nya tadi, jadi asetnya meningkat dari sebelumnya minus sudah ke positif. Terus ada selisih ya, ada selisih bunga karena loans-nya dipanjangin. Jadi pendapatannya jadi naik karena selisih bunga tadi. Nah, ini catatan untuk kita suatu saat kalau harga ini disuspend, nah open suspend ya, kita udah ada datanya. Oke ya, sekelas ini memang naik ya, dari segi fundamental udah mulai ada perbaikan ya. Baik cash flow-nya juga udah menarik tadi kan, cash flow-nya udah menarik dari minus 113 udah surplus ke 82 miliar ya cash flow-nya. Jadi cash flow operasionalnya udah oke guys. Ini untuk PSBB ya, ini kalau kelihatan ini PS-nya juga dulu sebelumnya minus ya, ini udah mulai positif ya. Tinggal itu nunggu open suspend ya. Nah kita lihat ke chartnya dulu. Ini ya paling terendah ya, karena dulu saya punya WSBB itu harga 100 apa ya, 100 atau 200 ya, beli dari sini ya ini ya 150-an dulu. Dan ini harga saat ini udah di 98, sebenarnya ya murah tapi ya kayak gitu fundamentalnya guys. Nah kita lihat waktu turun sini, kita lihat waktu turun ya, mulai tersuspend tuh Januari ya, ada enggak Januari. Kita lihat Januari sekalian tanggal 1 dapat dari ini ada pegang AE AT ya, kesangkut ya, rata-rata di 101 ya, 101. Ini juga nggak bisa ngapa-ngapain kan, barang udah kesuspend, nggak jual juga nggak bisa. Untuk kalau kita tarik dari Desember, ini SU, AI, CC ya, ini lumayan atas semua guys ya, lumayan semua di 100. Kalau kita lihat average-nya di 107 ya. Dan ini ada average-nya, ada SU di 114, jumlahnya lumayan 8,8 miliar. Berikutnya ada AI 3 ini 107, ada CC di 105. Nah,
Oke guys ya, sekilas ya emiten yang suspend, tapi secara laporan keuangan tadi udah ada perbaikan kinerja, jadi tinggal kita pantau kapan mau disuspendnya. Memang tapi ini ya ada catatan, ada tadi ada OWK, terus ada selisih bunga tadi ya, masuk ke pendapatan. Oke, kalau teman-teman ada request atau pertanyaan mau bahas emiten mana, silahkan aja ditulis komentar ya, nanti kalau bisa saya bikin videonya. Oke, terima kasih telah nonton video ini, sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor, bye bye.